Bapak, ini kan kontraktor yang jadi tersangka. Ya. Dari pihak ini dinas terkait seperti apa? Ya, sudah ditetapkan 2 tersangka, itu PPK dan KPA. Tapi kami masih dalam proses penelitian berkas perkara. Atas nama siapa saja kedua tersangka tersebut? Itu inisial FK dan I. Saya harapkan bahwa ada suatu proses penegakan hukum yang tidak tebang pilih, gitu. Setiap atau semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penggeledahan ini yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus ditindak secara adil dan tegas. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 menggelar sidang kasus pengadaan mobil ambulans Kabupaten Ende. Terkait kasus tersebut, Kejaksaan Negeri Ende menetapkan Desprado Otri, Direktur PT Panca Putra Sundir, sebagai terdakwa. Untuk diketahui, akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar 790 juta rupiah. Selengkapnya simak yang berikut ini. Bapak bisa menjelaskan terkait dengan kasus tersebut seperti apa hingga bisa masuk di Tipikor? Baik, memang kami hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 telah melaksanakan sidang itu terkait dengan pengadaan 6 unit mobil ambulans pada tahun 2020 yang dimana 5 unit menggunakan dana alokasi khusus dan 1 unit menggunakan dana alokasi umum. Dan memang fakta penyidikan dalam berkas perkara telah adanya 2 alat bukti yang cukup, kemudian yang dimana telah dianggap cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa peneliti, yang dimana sudah kita sidangkan, dan agenda pada hari ini itu agenda pemeriksaan ahli dari akuntan publik. Tersangka saat ini siapa? Nama Desprado. Desprado sebagai kontraktor ya? Siap. Bapak, selain tersangka yang sudah disidangkan, apakah ada berpeluang untuk tersangka lain dalam kasus ini? Untuk saat ini kami masih meneliti beberapa berkas terkait dengan pengadaan ambulans ini. Kami masih meneliti, ada yang kurang-kurang dalam berkas perkara, kemudian ada petunjuk-petunjuk baru yang dimana kita temukan fakta dalam persidangan sehingga kita tuangkan dalam petunjuk baru dalam penelitian berkas kami. Bapak, ini kan kontraktor yang jadi tersangka. Ya. Dari pihak ini dinas terkait seperti apa? Ya, sudah ditetapkan 2 tersangka, itu PPK dan KPA. Tapi kami masih dalam proses penelitian berkas perkara. Atas nama siapa saja kedua tersangka tersebut? Itu inisial FK dan I. Dalam kasus ini kerugian negara berapa jumlahnya? Kerugian negara telah ditetapkan oleh akuntan publik itu sebesar 790 juta sekian. Ya. Agenda sidang berikutnya apa? Agenda sidang berikutnya tanggal 15 Maret 2024 itu dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Sebagai kuasa hukum Pak Desprado, apa yang hendak Bapak komentar terkait dengan sidang tadi? Mungkin komentarnya singkat saja, rekan media, terkait dengan sidang tadi, terkait pemeriksaan ahli dari akuntan publik Pak Richard Trihambesi, gitu, yang mana beliau menyatakan bahwa beliau punya kapasitas hanya menghitung potensi kerugian keuangan negara, yang mana menyatakan bahwa menggunakan metode real loss. Makanya tadi saya tanyakan kepada beliau, dokumen-dokumen apa saja yang diberikan penyidik kepada ahli sebagai dasar untuk ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, begitu. Ternyata
dokumen yang diterima oleh ahli itu tidak begitu komplit. Terbukti saat saya menanyakan kepada ahli bahwa dokumen apa saja yang didapatkan oleh ahli. Ahli menyatakan bahwa hanya ditunjukkan dokumen-dokumen tersebut. Makanya saya secara pribadi sebagai kuasa hukum Pak Desprado Oltri meragukan kapasitas dari ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara. Begitu. Mungkin singkatnya seperti itu saja. Sekarang kan Klien Bapak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Iya. Apakah ada tanggapan atau komentar terkait dengan penetapan kasus terhadap Klien Bapak ini seperti apa? Kalau kita mau kilas balik dari awal ya, Om Jack, bahwa sejak awal mula proses administrasi pengadaan 6 mobil ambulans di Kabupaten Ende ini berawal dari kontrak kerja antara pihak PPK dan penyedia ini sudah terdapat kekurangan atau terdapat cacat administrasi yang mana tidak dijelaskan secara rinci dalam klausul pasal-pasal yang ada dalam kontrak yang menyatakan mengatur tentang sistem pengadaan secara off the road ataukah on the road. Itu yang menjadi acuan bagi kami bahwa terdakwa kami ini tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap potensi kerugian keuangan negara yang terjadi. Kalau begitu berarti ada pihak lain yang turut bertanggung jawab. Kalau memang ada pihak lain, siapa itu yang harus bertanggung jawab dalam kasus ini? Saya tidak punya kapasitas untuk menentukan pihak-pihak lain yang harus bertanggung jawab. Tapi menurut keyakinan saya bahwa ada, sudah pasti ada. Begitu. Yang saya harapkan bahwa ada suatu proses penegakan hukum yang tidak tebang pilih, gitu. Setiap atau semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara harus ditindak secara adil dan tegas. Itu saja, Pak Jack. Apakah ada hal yang Anda Bapak sampaikan pada saat ini? Untuk sementara cukup. Sebagai kuasa hukum cukup. Terima kasih, Pak. Siap.